Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam agenda Semanti Belajar di Rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang elektrokimia, di mana materi ini adalah kelanjutan dari reaksi redoks. Oke, apakah elektrokimia ini? Untuk materi lebih jelasnya kalian bisa baca pada materi yang sudah saya share. Ini akan saya sampaikan secara singkat apa perbedaan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Sel volta di sini adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Perbedaan yang kedua, pada katode kutubnya adalah positif dan anodenya itu negatif. Sedangkan elektrolisis kebalikannya, katodenya negatif, anodenya positif. Biar gampang disingkat, kalau sel volta itu kapan katode positif, anodanya negatif. Sedangkan di sini kenap, katode negatif, anodanya positif. Sedangkan untuk persamaannya, pada katode itu mengalami reaksi reduksi dan anodenya mengalami reaksi oksidasi. Contoh soal yang pertama, suatu sel volta tersusun dari elektroda magnesium dan tembaga. Bila diketahui harga potensial reduksi untuk Mg dan Cu sebagai berikut, tentukan logam apakah yang berfungsi sebagai katoda dan anoda. Tulislah reaksi yang terjadi pada kedua elektroda dan reaksi sel, dan seterusnya. Kita akan menjawab soal ini satu persatu. Yang pertama, logam apakah yang berfungsi sebagai katoda dan sebagai anoda? Untuk menjawab soal ini, kalian harus memahami dulu yang disebut dengan deret volta. Untuk lebih lengkapnya deret volta bisa kalian baca di materi yang saya bagikan. Lebih singkatnya, di sini deret volta itu adalah susunan dari logam-logam berdasarkan potensial reduksi standar. Mulai dari Li, kalium, dan seterusnya, sampai dengan nanti di sini ada PT, AU. Ini adalah susunan logam-logam berdasarkan potensial reduksi standar, di mana semakin ke kanan, itu harga potensial reduksi standarnya semakin positif. Sedangkan semakin ke kiri, harga potensial reduksi standarnya adalah semakin negatif. Apabila harganya semakin positif, maka dia akan berlaku sebagai katoda. Dimana tadi kita sudah sepakat bahwa katoda itu akan mengalami reduksi. Sedangkan apabila dia semakin negatif, dia akan berlaku sebagai anoda. Dimana anoda akan mengalami oksidasi. Nah, sekarang kita akan menjawab soal yang pertama. Berarti logam apakah yang berfungsi sebagai katoda? Kita lihat di sini tandanya untuk Mg. Di sini Mg negatif. Karena dia negatif berarti dia sebagai anoda. Di sini berarti sebagai anoda. Sedangkan Cu-nya di sini dia positif, lebih positif. Kalau positif berarti dia sebagai katoda. Nah, tadi di sel volta itu kapan katodanya positif, anodanya negatif. Tuh ya. Berarti sudah terjawab untuk soal yang pertama, yaitu katodanya adalah Cu, anodanya adalah Mg. Oke. Katodanya adalah Cu, anodanya adalah Mg. Kemudian untuk soal yang kedua, tuliskan reaksi yang terjadi pada kedua elektroda dan reaksi sel. Nah, di sini elektrodanya, anodanya adalah Mg. Apabila dia adanya di anoda, itu akan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan di sini dia mengalami reaksi reduksi. Berarti harus dibalik. Jadi ini kita balik. Mg-nya menjadi sebelah kiri. Menjadi Mg2+. Plus 2 elektron. Apabila dibalik, maka harga potensial reduksi standarnya akan berubah menjadi plus 2,37 volt. Nah, sedangkan untuk katoda mengalami reduksi, sehingga tetap kita tulis apa adanya.
Cu2 plus tambah dengan 2 elektron menjadi Cu. Dengan harga E0-nya adalah plus 0,34 volt. Ya, sehingga reaksi selnya adalah nih, di sini sama-sama 2 elektron. Jadi boleh dihilangkan. Sehingga untuk reaksi selnya adalah Mg ditambah dengan Cu2 plus menjadi Mg2 plus ditambah dengan Cu. Ya, sudah terjawab untuk bagian B. Ini adalah bagian B tadi. Nah, kemudian tuliskan notasi sel. Ya. Notasi sel di sini adalah simbol yang dipisahkan dengan suatu jembatan garam. Ya, nanti bisa digambarkan juga diagram selnya. Jadi menggambarkannya seperti ini, notasi sel, di mana sebelah sini adalah untuk katoda, maaf, untuk anoda ya. Sedangkan yang sebelah sini adalah untuk katoda. Anodanya tadi adalah Mg, berarti kita tuliskan Mg menjadi Mg2+. Sedangkan katodanya adalah Cu, Cu2+ menjadi Cu. Ya. Cara melihat benar atau salahnya di sini di dekat jembatan garam itu adalah yang ada muatannya. Ya, kemudian yang D, hitunglah potensial sel yang dihasilkan. Di sini ada 2 cara. Cara yang pertama adalah di sini tinggal kita jumlahkan saja. Di sini E selnya, E sel itu adalah potensial sel. Tinggal dijumlahkan 7 ditambah 4, 11, 4 tambah 3, 7. Jadinya 2,71. Nah, positif artinya di sini spontan. Artinya spontan berarti reaksi dapat berlangsung. Nanti ada 2. Kalau negatif dia tidak dapat berlangsung. Dan di sini harus positif agar reaksi dapat berlangsung. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua untuk menghitung E sel, kita bisa gunakan yang besar dikurangi dengan yang kecil. Ya. Yang besar itu maksudnya adalah E untuk di katoda, karena tadi kita sudah sepakat kalau makin besar berarti itu punya katoda, kalau yang lebih kecil berarti itu punya anoda. Jadi gampangannya besar dikurangi kecil. Yang besar 0,34, yang kecilnya adalah min 2,37. Jangan lupa untuk memasukkan negatifnya. Jadi dikurangi negatif. Berarti 0,34 min ketemu min jadi plus 2,37. Sehingga hasilnya adalah plus 2,71. Nah, di sini apabila nanti ada soal tambahan berupa menggambarkan diagram sel, diagram ya, ini bisa kita gambarkan. Nah, sel volta di sini ada katoda dan ada anoda ya. Biasanya ini adalah beker glass. Beker glass berisi larutan tersebut. Nah, di sini dihubungkan dengan suatu jembatan garam. Jembatan garam itu isinya adalah garam, makanya disebut dengan jembatan garam. Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan muatan. Nah, di sini adalah elektrodanya. Ini katoda, ini adalah anodanya. Karena sel volta, berarti katodanya positif, anodanya negatif. Katodanya tadi adalah Cu, berarti ini adalah Cu, logam Cu. Sedangkan di sini adalah logam Mg. Nah, kemudian di sini dihubungkan dengan arus listrik, voltmeter ya, dihubungkan dengan voltmeter. Jadi di sini ada aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi ada aliran elektron dari negatif ke positif. Ya, ini kalau misalnya diminta untuk menggambarkan diagram selnya. Ini adalah contoh soal yang pertama ya. Berikutnya contoh soal yang kedua, kalian juga akan menemukan soal semacam ini.
Diketahui ada beberapa data mengenai potensial reduksi standar logam-logam, kemudian ditanya yang lainnya. Ini kan nggak ada ya, Mg tadi sebelah sini adalah untuk anoda tadi kan. Ini adalah anoda, yang sebelah sini adalah katoda. Nah, di sini tidak ada yang seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat yang seperti ini? Nah, di sini Mg-nya adalah sebagai anode, padahal di sini Mg-nya sebagai katode. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah di sini kita balik. Jadi reaksi yang pertama ini dibalik. Sehingga menjadi Mg. Mg-nya tadinya mengalami reduksi, maka kita ubah menjadi mengalami oksidasi. Mg menjadi Mg2+, kemudian Pp2+, menjadi Pp. Kalau dibalik, berarti harga iselnya pun terbalik. Menjadi positif. Nah, kemudian Zn-nya yang diminta di sini sebagai katode, padahal di sini dia sebagai anode. Berarti sama. Reaksi yang ketiga itu juga kita balik. Sehingga Cu menjadi Cu2+, Zn2+ menjadi Zn. Dengan harga iselnya dibalik menjadi minus 1,10 volt. Nah, bagaimana dengan yang tengah? Yang tengah di sini adalah saling menghilangkan. Kalau posisinya sudah bisa menghilangkan, berarti tinggal kita tulis saja. Berarti ini tetap Pb menjadi Pb2+, Cu2+ menjadi, ini salah soal ya, ini harusnya Cu, menjadi Cu. Dengan harga iselnya juga tetap, yaitu plus 0,47 volt. Nah, kalau sudah, di sini bisa saling menghilangkan. Nah, kanan kiri, ini juga kanan kiri. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah Mg menjadi Mg2+, Zn2+ menjadi Zn. Sudah sesuai dengan yang diminta? Kalau sudah sesuai berarti sudah benar. Tinggal kita jumlahkan saja harga iselnya. 2,21 tambah 0,47 dikurangi 1,10 volt. Nah, kalian bisa hitung sendiri di sini hasilnya. Oke, demikian untuk 2 contoh soal pada self volta. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.